Oke, saya hanya ingin mempreview dua pertandingan yang tadi sudah bermain. PSIS Semarang kalah 1-2 dari Madura United, lalu Arema Malang menang 1-0 dari Persipura Jayapura. Dan saya menonton pertandingannya secara penuh di televisi saya, jadi saya hanya ingin memberikan pendapat saya sesuai apa yang saya lihat cara permainan kedua tim. Jadi saya mulai dulu dari PSIS Semarang yang kalah 1-2 dari Madura United. Di sini PSIS Semarang tidak bermain pressing di babak pertama. Jadi sangat terlihat jelas ya, gol yang pertama dari Renan Silva itu melalui set play bola mati ya, dari free kick. Jadi nggak perlu banyak yang saya bahas. Tapi kalau kalian lihat permainan di babak pertama, PSIS Semarang nggak bermain pressing dan melakukan permainan yang terbuka, itu yang berapa kali bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Madura United, pemain sayapnya terutama. Dari Renan Silva, lalu di target man ada Beto, berapa kali gitu ya memberikan peluang gol yang memang hampir persentasenya tinggi untuk terjadi gol. Saat melalui corner itu juga melalui set play bola mati ya, hampir ada peluang untuk Madura. Tapi yang saya ingin bahas ya, di luar dari hasil kalah PSIS Semarang, bahwa PSIS Semarang bermain tanpa pressing, lalu tetap bermain ball possession, tapi di babak pertama ya, tapi nggak melakukan pressing. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Madura United. Jadi menurut saya entah ini dari strategi dari pelatihnya ingin nggak bermain pressing atau bagaimana ya, saya kurang paham. Tapi yang saya lihat dengan tidak bermainnya pressing dari PSIS Semarang, itu justru beberapa kali PSIS Semarang kerepotan di lini pertahanannya ya, hingga pemain belakang pun ikut mundur sampai jauh ke bagian lini tengahnya gitu ya, posisi yang harusnya ada di situ. Jadi ini babak pertama walaupun akhirnya bisa mengecil kedudukan melalui Wolves 2-1, ini juga menjadi catatan penting bahwa Wolves yang saya bilang, menurut saya Wolves itu striker yang cukup baik. Bukan masalah mencetak golnya atau finishing shootnya atau apapun itu, tapi positionnya yang saya lihat saat Wolves lawan Arema, PSIS lawan Arema, saya bilang Wolves ini bermain bagus walaupun diganti akhirnya. Tapi Wolves ini posisinya ini bagus, posisi target man-nya dia mengerti bola ini mau kemana, dia harus posisinya gimana, itu yang saya lihat dari Wolves. Maka dari itu saya sering bilang berikan support yang lebih banyak lagi untuk Wolves. Dan terbukti memang ini gol yang dari sayap kanan ya, Septian David memberikan assist ke Wolves dengan sontekan yang cukup bagus. Itu menurut saya set play permainan gol yang cukup baik dari PSIS Semarang. Tapi kembali lagi yang saya ingin fokuskan kepada pertahanan Madura United di babak kedua, boleh dibilang totalitas defense, hanya mengandalkan serangan balik. Nah, tapi di sini nggak bisa dimanfaatkan oleh PSIS Semarang. Karena apa? Kalian bisa lihat, kalau kalian bisa nonton replaynya, di menit 67, di mana back dari Welles Costa membawa bola, itu pemain tengahnya nggak ada sama sekali. Kosong, benar-benar kosong, udah di depan semua. Berarti kan tandanya ingin menunggu bola-bola long ball ya, kalau boleh dibilang permainan dari PSIS Semarang. Tapi juga nggak dilakukan bola long ballnya. Bermain pendek, berapa kali sentuhan langsung hilang. Berapa kali sentuhan langsung hilang. Karena apa? Madura United bermain defense di babak kedua. Dan PSIS Semarang pun juga nggak melakukan bola possession. Jaraknya cukup jauh, passing-passing long ball-nya juga nggak efektif, dan juga pemainnya banyak melakukan dribbling. Berapa kali Septian David hampir melewati siapa itu yang kartu kuning pelanggaran, itu berapa kali pemain sayapnya berusaha untuk Rian Ardiansyah juga berapa kali terlihat ingin melakukan intercept tapi nggak bisa masuk ke pertahanannya Madura karena sangat rapat. Madura ini bermain totalitas defense mengandalkan serangan balik, ada Beto lalu ada Greg yang main di babak kedua, hanya itu saja kan untuk serangan balik dari Madura United, tapi bisa membahayakan gawang dari PSIS Semarang. Tapi di babak kedua untuk kedua tim saya lihat walaupun dari PSIS Semarang tertinggal, tapi saya nggak melihat permainan yang bola possession, saya nggak melihat, lalu jarak antar pemain sangat jauh, banyak pemain yang banyak dribbling di babak kedua, jadi totalitas nggak ada peluang yang benar-benar peluang gol gitu ya, ya minim banget. Dari menit 60 sampai akhir kedua tim sudah bermain ya monoton aja. Untuk Madura United justru lebih terlihat melakukan counter attack-nya berapa kali hampir berhasil. Tapi kembali lagi back dari pasangannya Welles Costa, siapa saya lupa, itu juga bagus ya penampilannya. Jadi pertahanan PSIS Semarang ini berapa kali memang dirugikan ya, atau banyak melakukan defense karena pemain tengahnya yang nggak melakukan pressing.
Itu yang saya lihat. Jadi untuk evaluasi aja, ini sesuai dari pendapat saya, bahwa kalian juga bisa melihat bagaimana yang saya maksudkan ketika PSIS Semarang tidak bermain pressing, di luar dari ciri khas yang sering saya bilang, ya ini sangat terlihat gampang sekali pemain tengah dari musuh melakukan intercept ke pertahanan PSIS Semarang. Tapi kalau mau bermain pressing, kalian juga mungkin bisa lihat di pertandingan-pertandingan sebelum ini PSIS Semarang bagaimana saat melakukan pressing, bola possession bisa dimanfaatkan karena jaraknya dekat semua. Tapi kalau nggak melakukan bola possession atau melakukan pressing, ya itu yang saya lihat, bola possessionnya nggak bisa berjalan. Jadi sudah mainnya dapat bola langsung lari atau long ball, seperti itu yang saya lihat. Jadi ini untuk evaluasi bahwa semoga PSIS Semarang ya mungkin untuk masalah strategi saya nggak ada hak ya untuk mengatur atau apapun. Cuma pengamatan saya bahwa PSIS Semarang menurut saya tetap bagus saat melakukan pressing, karena dari pressing itulah bisa membangun serangan dari bola possession. Dan di pertandingan kali ini yang saya soroti juga penampilan dari Flavio yang menurut saya kurang maksimal penampilannya, nggak bisa menjadi pemain tengah untuk membuka celah, support ke pemain sayapnya. Hanya ada Jonathan saja yang terlihat kerja sendirian di pertandingan kali ini. Jadi kalau saya untuk memilih match of the match dari PSIS Semarang, itu Jonathan yang terlihat berjibaku untuk membangun serangan. Ya, jadi itu aja evaluasi untuk PSIS Semarang. Semoga nanti nextnya ketemu siapa saya lupa, bisa memberikan permainan yang seperti biasa ya, bermain pressing, bola possession, nggak banyak melakukan passing long ball. Itu yang saya berharap ya untuk PSIS Semarang. Next kita ke Arema Malang dengan Persipura. Ini pertandingan yang saya tunggu-tunggu ya, boleh dibilang, karena big match. Jadi ada dua kesimpulan yang saya ingin berikan kepada kalian, yang saya lihat ya, bahwa pertahanan kedua tim ini justru berbeda banget. Jika Arema melakukan pressing, tapi kalau Persipura justru nggak melakukan pressing. Nah ini yang harusnya kan berbeda ya. Biasanya kan Persipura yang bermain pressing ya, dan Arema Malang justru yang bermain lebih bertahan di setengah lapangan ke belakang. Justru di pertandingan tadi terlihat kedua tim ini kebalik justru. Arema Malang yang nge-pressing dan Persipura nggak bermain pressing, cuma pemain tengahnya sudah bagus cara bertahan. Ya, ini sambil saya jelaskan di babak pertama bahwa boleh dibilang di babak pertama 10 menit awal Arema Malang banyak memberikan peluang ya, dari Fortes, dari Sute, tapi masih offset. Jadi boleh dibilang ada dua kelemahan di pertandingan tadi, bahwa ketika Arema Malang melakukan pressingnya gagal, bisa dimanfaatkan oleh Persipura untuk melakukan counter attack. Ini yang saya lihat baik di babak pertama, baik di babak kedua. Dan Persipura Jayapura yang bermainnya tidak nge-pressing, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah pemain dari Arema Malang bisa leluasa untuk mengontrol bola possession atau pertandingan. Ini ya, jadi ada kelemahan kedua tim yang saya lihat tadi. Tapi ada bagusnya juga bahwa dengan Arema Malang melakukan pressing, permainan dari Persipura Jayapura itu banyak yang beberapa kali gagal untuk melakukan serangan. Dan juga Persipura Jayapura yang bermain bertahan, yang nggak melakukan pressing, lebih justru mundur pemain tengahnya, itu mengunci pergerakan permainan dari Arema Malang. Jadi ini ada plus minus bagus kedua tim cara bertahannya. Dan cara menyerangnya, bahwa Arema Malang kembali lagi lewat lini sayap, lini tengah, semua bisa dikuasai, terutama untuk Fortes yang menjadi target man juga ikut mengalirkan bola. Dan di sini kan Persipura tidak ada target man, ya, tidak ada Yeven, justru adanya Pak Habol dan siapa itu saya lupa, Ricky ya, kalau nggak salah Ricky Cawor ya. Jadi benar-benar nggak mengandalkan target man, mengandalkan adu sprint pemain sayap atau pemain tengah. Dan cara membangun serangannya memang di sini terlihat Persipura pemain tengahnya berdekatan semua. Jadi melakukan tektonya itu enak ya. Hanya saja berapa kali saya melihat pemain Persipura tidak dapat memaksimalkan peluang gol, finishingnya, yang berapa kali banyak kesempatan melambung di atas gawang, atau yang kesempatan dari Ricky Cawor ya, kalau nggak salah, yang benar-benar man to man dengan kiper dari kanan masih lenceng sedikit di samping mistar gawang Arema. Jadi benar-benar kedua tim ini cara membangun serangannya dan membangun bertahannya gitu ya, benar-benar bagus.
Tapi kelemahannya juga ada untuk strategi yang diterapkan kedua tim. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh kedua tim juga. Baik Arema yang menyerang Persipura kelemahannya, dan Persipura menyerang kelemahan Arema. Jadi cukup seru yang saya lihat. Kedua tim sama-sama memiliki peluang yang cukup besar untuk mencetak gol, tapi kembali lagi di sini pemain-pemain dari kedua tim belum ada yang mencetak gol melalui set play. Kecuali Fortes golnya kan lewat free kick ya, bola mati kena deflection dari Fergunci kalau nggak salah itu. Jadi benar-benar yang set play murni itu kedua tim sama-sama peluangnya nggak terlalu banyak ya. Boleh dibilang Arema justru yang di awal-awal lebih baik, tapi di akhir-akhir pertandingan justru Persipura. Jadi sangat unik pertandingan tadi bahwa Arema Malang secara membangun serangan juga cukup baik, dari Denny Santoso, Yudo itu juga bagus pemain sayapnya. Lalu untuk Persipura Jayapura juga bagus pemain sayapnya, ada Pak Habol juga yang ikut membantu membuka celah gitu ya, ikut membantu penyerangan. Jadi cukup bagus sebenarnya untuk permainan dari Persipura Jayapura. Di luar dari hasil kalah atau menang saya nggak bahas itu, tapi saya hanya melihat bagaimana cara permainannya. Dan memang mungkin untuk kedepannya bahwa Persipura di menit-menit 85 sampai akhir itu baru kelihatan bermain tektoknya bagus banget ya. Tektoknya walaupun memang passing long ball-nya nggak efektif yang saya bilang Persipura, dan itu beberapa kali dilakukan. Walaupun ada Yeven hanya satu kali ya peluang hampir mencetak gol. Jadi ya Persipura overall ya sudah baik, hanya saja memang kembali lagi gol nggak bisa tercipta karena kunci untuk mencetak kemenangan itu kan membuat gol. Dan di sini Arema Malang juga mendapatkan 3 poin dengan hasil gol dari free kick-nya Fortes. Tapi kembali lagi juga semoga gol lewat set play untuk Arema Malang bisa dikembangkan lagi, karena ini kan dari bola mati ya. Tapi kalau bola set play juga kita lihat untuk kedepannya semoga kedua tim baik Arema dan Persipura Jayapura bisa mengembangkan finishing goalnya lagi untuk target man kedua tim, baik Persipura dan Arema Malang. Jadi cukup bagus pertandingan tadi yang saya lihat, sangat seru, adu strategi. Selamat untuk Arema Malang yang mendapatkan 3 poin, dan juga untuk Persipura walaupun kalah tapi memang secara permainan sudah bagus. Kembali lagi di masalah power mencetak gol, karena permainan bagus harusnya bisa mencetak gol agar mendapatkan poin kemenangan. Ya, tapi nanti masih ada match ke depannya. Semoga Persipura juga bisa bangkit lagi, karena ini masih mendekati zona degradasi, harus cepat-cepat bangkit. Dan Arema Malang juga kembali lagi memuncaki klasemen setelah Bayangkara kalah 0-1 dari Persik Kediri. Jadi persaingan di papan atas dan juga persaingan di papan bawah sama-sama serunya. Itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton hingga akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di review selanjutnya. See you.